Halo Cyber G, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Main bersama UBG. Cyber G, kita pasti memiliki teman atau paling tidak satu orang teman yang bersamanya kita dapat menghabiskan waktu bersama. Seseorang yang memahami diri kita dibandingkan diri kita sendiri dan juga seseorang yang dapat kita andalkan saat kita butuhkan. Di video kali ini, UBJ akan membahas tentang ciri-ciri sahabat yang membawa kebaikan bagi dirimu. Ia bisa jadi teman kerjamu, keluargamu, atau juga pasanganmu. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar dapat membantu search engine YouTube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out. Cyber G, banyak penelitian sudah membuktikan bahwa memiliki sahabat dapat memberi dampak yang besar bagi kesehatan dan juga perasaan bahagia bagi diri kita. Kita sering berpikir bahwa memiliki banyak teman akan banyak memberi keuntungan positif buat kita. Namun ternyata manfaat positif dari persahabatan tidak diukur dari berapa banyak teman, kenalan, atau jaringan sosial yang kamu miliki, tetapi dari kualitas hubungan yang terjalin. Karena menjalin hubungan persahabatan yang penuh konflik atau berteman dengan orang-orang yang toksik dapat mempengaruhi stabilitas mental maupun kesehatan fisikmu. Dan hal tersebut akan mempengaruhi kebahagiaan yang kamu rasakan dan bagaimana kamu memandang dunia. Berikut merupakan ciri-ciri sahabat yang dapat memberi manfaat positif maupun kebaikan di dirimu. Yang pertama yaitu ia adalah seseorang yang tetap membantumu walaupun ia dalam posisi yang sulit. Cyber G, setiap orang mungkin bersedia untuk membantu permasalahan yang sedang kita hadapi. Namun, seorang teman yang terbaik, ia akan berusaha membantumu walaupun ia juga dalam situasi yang sulit. Ia mungkin sedang merasa sedih dikarenakan ia baru di PHK dari tempatnya bekerja. Namun saat kamu mengeluh tentang penjualan bisnismu yang turun, ia tetap bersedia mendengarkan keluh kesahmu dengan sabar. Dan bahkan ia tetap mensupportmu agar tidak putus asa dengan kesulitan yang kamu hadapi. Yang kedua yaitu ia adalah seseorang yang dapat menjaga rahasiamu. Kamu merasa nyaman dan apapun dapat kamu ceritakan dengannya. Mulai dari masa lalu yang membuatmu merasa trauma, sampai dengan ide-ide dan harapan yang ingin kamu capai di masa depan. Kamu merasa yakin dan tidak meragukan bahwa bersamanya setiap percakapan dan diskusi yang kalian lakukan tidak akan menyebar kemana-mana. Dan alasan lain mengapa kamu merasa nyaman menceritakan apapun kepadanya, karena kamu tahu bahwa ia tidak pernah menghakimimu atau mengguruimu. Yang ketiga yaitu ia mendengarkanmu. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa saat kamu sedang bercerita suatu hal, seseorang seperti menunggu kamu selesai bercerita untuk kemudian ia bercerita tentang dirinya? Atau saat kamu sedang curhat mengenai kegelisahanmu, ia kemudian balik menceritakan problem dirinya yang membuatnya gelisah. Sahabat terbaikmu adalah seseorang yang mengetahui bahwa kamu butuh untuk berbicara dan juga didengarkan. Dan saat kamu membutuhkannya, kamu bisa merasakan empati yang mengalir kepadamu. Ia mungkin mendengarkan keluh kesahmu, berusaha mencari solusi permasalahanmu, atau ia dapat menjadi pundak untuk kamu menyandarkan semua kesedihan dan kegelisahanmu. Yang keempat yaitu ia selalu berusaha jujur denganmu. Apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada mengenakan hati tapi penuh kebohongan? Kamu dan sahabatmu mungkin dalam interaksi akan memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan selera. Ia mungkin mengatakan bahwa yang kamu kenakan tidak cocok denganmu, dibandingkan ia harus berpura-pura menyenangkanmu, tetapi di dalam hatinya ia menertawakanmu. Cara ia menyampaikannya berbeda-beda tergantung karakter yang ia miliki. Ia mungkin menyampaikannya secara belak-belakan atau secara halus dan juga bijak. Namun yang pasti ia akan menyampaikannya secara jujur kepadamu. Yang kelima yaitu saat kamu mengalami kegagalan atau kesulitan, ia tidak menjauhimu. Banyak orang atau teman saat kita memiliki banyak uang, terkenal, memiliki posisi tertentu dan apapun itu yang berkaitan dengan kesuksesan, mereka menjadi baik dan memperlakukanmu dengan penuh hormat. Namun, jika kamu memiliki seseorang yang tetap bersamamu dalam situasi yang senang maupun sulit, saat kamu tidak memiliki uang,
Saat kamu tidak lagi dapat memberi keuntungan buatnya, maka kamu memiliki sahabat terbaik di dalam hidupmu. Karena persahabatan tidak terjalin berdasarkan uang, keuntungan, atau juga kesamaan saja. Namun persahabatan sejatinya terjalin dari ikatan emosional antar kalian berdua yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat material. Yang keenam yaitu ia tidak memanfaatkanmu. Pernahkah kamu merasa bahwa temanmu selalu mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kebaikan maupun pertolongan yang pernah diberikannya kepadamu untuk membuatmu merasa bersalah saat ia menginginkan sesuatu darimu? Atau ia memaksamu melakukan sesuatu untuk dirinya atas nama persahabatan? Cyberg, kita semua ingin berlaku baik, terutama untuk orang yang dekat dengan kita. Namun, ada perbedaan antara berlaku baik dan dimanfaatkan. Jika kamu merasa bahwa kamu melakukan banyak hal untuk membuat temanmu bahagia atas nama persahabatan, mungkin kamu perlu mengevaluasi ulang persahabatanmu dengan seseorang yang kamu anggap sebagai sahabat. Sahabat yang baik tidak akan berusaha untuk memanfaatkan, apalagi memanfaatkan sisi lemahmu untuk keuntungannya. Berji, kita sudah menyaksikan bersama-sama ciri-ciri sahabat sejati yang bisa membawa kebaikan bagi dirimu. Ia mungkin salah satu anggota keluarga yang memiliki pertalian darah denganmu, pasanganmu, rekan kerjamu, atau teman bermainmu, atau juga bisa siapapun. Ubiji penasaran, adakah ciri-ciri sahabat yang membawa kebaikan tersebut di dalam diri seseorang yang dekat dan kamu kenal? Tulis di kolom komentar ya. UBJ akhiri dulu video ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain dan semoga bermanfaat.